Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir dari tafsir Juz Amma, yang mana kita melanjutkan tafsir surat Al-Fajr pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qala Allah Ta'ala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maknanya wa jaa rabbuka ayyuhar rasul lil fasli baina ibadihi wa jaatil malaikatu mustaffina sufufa. Dan pada hari kiamat Rabbmu datang wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang untuk menyelesaikan urusan atau mengadili di antara para hambanya. Dan para malaikat datang berbaris dengan barisan yang lurus. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa pada hari kiamat, ketika bumi dihancurkan, langit dihancurkan, dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh umat manusia, Allah Subhanahu wa taala datang lil fasli, untuk memisah orang-orang yang bertikai, memberikan keadilan orang yang terzalimi, dan memberi balasan orang yang melakukan kebaikan. Demikian juga para malaikat datang bersaf-saf, berbaris-baris. Ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala datang, dan ini adalah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah benar-benar akan datang. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala datang. Tidak boleh menafikan bahwa Allah datang. Sebagian kelompok yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala datang dan mentakwil ayat ini dengan mengatakan apa? Wa jaa amru rabbik, yaitu yang datang adalah perintah Allah, urusan Allah, bukan Allah sendiri yang datang. Ini menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma dan sifat, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan menetapkan apa yang Rasulullah SAW tetapkan dalam hadisnya dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di antaranya adalah dalam ayat ini menyatakan wa jaa rabbuka, dan Rabbmu, Tuhanmu datang. Kita menetapkan dan meyakini Allah Subhanahu wa taala datang, tidak menafikan hal itu.
dan juga tidak mentakwilnya dengan takwilan yang menyimpang, serta tidak mempertanyakannya dengan pertanyaan bagaimana Allah Ta'ala datang. Karena siapapun yang menanyakan bagaimana Allah datang, maka dia telah menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Karena apa? Karena ulama-ulama salaf ketika menetapkan satu sifat atau nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan nutsbituha bila kaif. Kami menetapkan sifat-sifat tersebut tanpa kaif, tanpa menanyakan bagaimana atau tanpa membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengimani arti datang, semua orang faham apa itu datang. Akan tetapi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai sifat makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menetapkan sifat Allah tanpa mengingkarinya, tanpa menyerupakannya, tanpa merubah maknanya, tanpa membagaimanakan, membayangkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengimani apapun yang datang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Qala Allah Ta'ala waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Maknanya waji'a fi dzalikal yaumi bi jahannama laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha wa fi dzalikal yaum yatadzakkarul insanu ma farrata fi jambillah wa anna lahu an yanfa'ahu tadzakkuru fi dzalikal yaumi li'annahu yauma jazaa'in la yauma 'amalin. Pada hari itu Allah Ta'ala datang, para malaikat datang berbaris-baris, lalu didatangkanlah neraka jahanam, yang mana neraka jahanam tersebut memiliki 70.000 kekang. Setiap satu kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Neraka jahanam didatangkan supaya apa? Supaya melihat orang-orang yang pernah kufur, pernah mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah serta memusuhi beliau, itu akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana rupanya neraka jahanam. Bayangkan neraka jahanam itu memiliki kekang atau pegangan, jumlahnya 70.000 pegangan. Setiap satu pegangan dipegang oleh 70.000 malaikat, dan besarnya malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan Rasulullah SAW menceritakan besarnya malaikat Jibril, karena Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Pertama setelah beliau dari Gua Hira, yang kedua ketika di Sidratul Muntaha. Beliau menceritakan, sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa beliau melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap, dan semuanya sudah menutup langit. Ini satu malaikat. Besarnya apa? Seluas ufuk. Ufuk ini adalah langit yang menaungi kita. Ini ufuk. Satu malaikat, bayangkan 70.000 malaikat memegang satu kekang daripada api neraka, dan jumlahnya kekang tersebut adalah 70.000 kekang. Bayangkan
betapa besarnya api neraka tersebut. Dan api tersebut adalah api yang abadi, tidak pernah padam, bahkan semakin menyala dan semakin membara. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa api neraka Allah Subhanahu wa taala menyalakan api neraka selama 1000 tahun sampai warna apinya memerah. Lalu dinyalakan lagi 1000 tahun sampai apinya memutih. Dan dinyalakan lagi sampai api ini apa? Menghitam. Warna api neraka itu menghitam, kelam, pekat. Dan panasnya luar biasa. Rasulullah SAW menceritakan bahwa api terpanas di muka bumi ini itu adalah 1/70 dari panasnya api neraka. Bayangkan, cari api yang paling panas di muka bumi. Api yang paling panas diketahui oleh manusia berapa ribu derajat panasnya, itu hanya 70 bagian dari panasnya api neraka. Maka panasnya api neraka ini sangatlah ganas. Pada hari itu manusia mengingat apa yang telah mereka lakukan di dunia, yaitu menyia-nyiakan perintah-perintah Allah, menyia-nyiakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diibadahi tanpa disekutukan. Orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala dan menyekutukannya, itu mereka menyesal semuanya, mengingat apa yang telah mereka lakukan selama di muka bumi. Akan tetapi ingatan mereka itu tidak berguna, penyesalan mereka tidak berguna, karena pada hari itu bukanlah hari untuk beramal, akan tetapi hari itu adalah hari pembalasan. Hari kiamat adalah hari pembalasan. Diriwayatkan dari salah satu ulama salaf, dia mengatakan al-yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Artinya apa? Hari ini di bumi, di dunia, tempat bekerja, tempat beramal, gak ada hisab, gak ada perhitungan. Nanti hari kiamat tinggal perhitungan dan gak ada lagi amal dan kerja. Ini bayangkan, ini perumpamaannya seperti apa? Seperti orang yang masuk ke dalam restoran, dia makan sepuasnya. Kapan perhitungannya? Nanti kalau sudah keluar. Manusia di dunia ini menikmati semua rizki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sepuasnya. Kapan perhitungannya? Nanti hari kiamat. Ketika perhitungan sudah enggak ada lagi waktunya untuk beramal. Qala Allah Ta'ala, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maknanya yaqulu min syiddatin nadami, ya laitani qaddamtul a'mal as-salihata li hayatil ukhrawiyah allati hiya al-hayatul haqiqiyah. Mereka manusia ketika mereka mengingat-ingat amalan mereka, saking nyesalnya, karena pada hari kiamat itu hari penyesalan. Semua orang menyesal. Hatta orang mukmin pun menyesal. Orang mukmin menyesal apa? Kenapa tidak memperbanyak amal? Orang kafir menyesal kenapa? Kenapa tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya? Kenapa tidak beriman kepada hari kiamat? Mereka menyesal dengan begitu sangat penyesalan mereka, sampai mereka mengandai-andaikan
aduhai seandainya aku dulu pernah melakukan amal soleh, mengedepankan, menyiapkan amal soleh untuk kehidupan akhirat sekarang. Yang mana kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Karena kehidupan akhirat ini kehidupan yang sebenarnya, sedangkan di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian, kehidupan yang penuh dengan cobaan. Sedangkan di akhirat adalah kehidupan yang hakiki, tempatnya ada dua, hanya dua tempatnya, iman ni'mah, ada kalanya nikmat al-jannah, dan ada kalanya azab di api neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maknanya fi dzalikal yaumi la yu'adzibu ahadun mithla 'adzabillah li'anna 'adzaballahi asyaddu wa abqa. Pada hari itu, hari kiamat, tidak ada seorang pun yang mengadab seperti azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya azab yang Allah siapkan pada hari kiamat itu tidak ada satupun yang pernah melakukannya, atau tidak pernah seorang pun membayangkan betapa pedihnya azab Allah yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Kita mungkin membayangkan atau membaca kisah-kisah bagaimana seorang tawanan disiksa dengan berbagai macam siksaan. Kalau kita lihat di negara-negara kafir, negara-negara komunis, itu kalau menyiksa lawannya, lawan politiknya, itu bagaimana? Dengan siksaan yang beraneka ragam. Tapi siksaan itu tidaklah sebanding dengan siksaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kufur. Karena azab Allah itu sangat pedih sekali dan kekal. Azab manusia, azab yang manusia lakukan untuk mengazab musuh-musuhnya itu pedih, tapi tidak ada yang kekal. Selesai diazab mati sudah, yang diazab tidak merasakan apa-apa lagi. Tapi di akhirat diazab nggak akan pernah mati. Azabnya berlangsung. Sekarat ingin mati dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diazab lagi, disembuhkan lagi, dipulihkan lagi, diazab lagi, dan terus menerus tanpa akhir dan tanpa berhenti. Qala Allah Ta'ala wala yuthiqu wathaqahu ahad. Maknanya wala yuthiqu fis salasila atau fis salasili ahadun min mithla wathaqihi lil kafirina fiha. Dan tidak ada pengikat dengan rantai, dan tidak ada yang diikat dengan rantai seperti mengikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang kafir di neraka. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengadab orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, itu tidak melepas kemudian diadab, tapi dirantai. Rantainya ini luar biasa besarnya. Dirantai dengan kencang, dengan kuat, sehingga nggak akan bisa lepas selamanya. Yang mana rantai ini apa? Tidak ada yang bisa membandingi
Dan tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya rantai tersebut yang Allah gunakan untuk mengikat orang-orang kafir tersebut. Ini menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir serta neraka jahanam yang telah disiapkan untuk mereka. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, Allah telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk mereka. Apa yang Allah siapkan? Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maknanya, wa amma nafsul mu'mini fayuqalu laha 'indal mauti wa yaumal qiyamah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ilal imani wal amalis salih. Adapun orang yang beriman itu akan dikatakan kepada mereka ketika meninggal dunia dan ketika hari kiamat, ketika naza', ketika dicabut nyawanya orang mukmin, itu apa? Dipanggil oleh malaikat dan dikatakan kepada dia, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang dengan keimanan dia, tenang dengan amal soleh dia. Ini ketika apa? Meninggal dunia. Ketika di akhirat dibangkitkan juga dipanggil seperti itu, wahai jiwa yang tenang. Tenang dengan keimanan mereka, tenang dengan amal soleh mereka. Lalu dikatakan apa? Qala Allah Ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maknanya irji'i ila rabbiki radiyatan anhu bima tanalina minat thawabil jazil, mardiyatan indahu subhanah bima kana laka min amalin salih. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha kepadanya, dengan ridha terhadap apa yang kamu dapatkan dari pahala, dengan ridha terhadap pahala yang besar atas keimananmu, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala karena mentauhidkannya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena amal yang soleh. Perhatikan, orang yang mukmin dia akan ridho ketika di dunia, ridho kepada Allah ketika di dunia, ridho kepada Allah ketika meninggal dunia, ridho kepada Allah ketika di akhirat. Perhatikan bagaimana ridhonya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dunia ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menerima takdir apapun yang Allah berikan kepada dia. Dia ridho terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah apapun yang Allah perintahkan, dia menerima dengan ridho, dengan rela, tanpa membantah maupun menolaknya. Ketika meninggal dunia dia pun ridho dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Dia ridho terhadap kedudukan yang Allah siapkan untuk dia. Di akhirat nanti dia ridho terhadap nikmat pahala yang Allah siapkan bagi mereka. Ketika seorang mukmin ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, ridho ketika meninggal dunia, ridho ketika di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga meridhoinya. Allah Ta'ala meridhoi dia. Allah Ta'ala meridhoi dia ketika di dunia. Allah Ta'ala meridhoi dia ketika ketika meninggal dunia. Allah Ta'ala meridhoi dia ketika di akhirat nanti. Bagaimana ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang mukmin ketika di dunia? Jika Allah meridhai seorang mukmin di dunia, Allah akan menjaganya. Menjaga dia
dari segala hal yang mengganggu dan menyakiti dia. Menjaga dia dari segala hal yang menjerumuskan dia kepada kebinasaan, sehingga dia selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang hamba kalau di dunia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Dia kalau melakukan salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa diberi taufik sehingga cepat bertaubat, melakukan maksiat diberi taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak istighfar, melihat perintah diberi taufik Allah Subhanahu wa taala, dia semangat untuk menjalankannya. Ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ridha Allah ketika meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia ketika meninggal dunia, menutup akhir hayatnya dengan husnul khotimah. Jiwanya disambut oleh para malaikat, dibungkus dengan kain yang bersih dan diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti Allah meridhoinya. Ketika Allah meridhoinya, hisabnya akan mudah. Ketika Allah meridhoinya, lewat sirat pun akan terang benderang. Ketika Allah meridhoinya, maka tempatnya adalah di al-jannah. Qala Allah Ta'ala fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maknanya fadkhuli fi jumlati ibadis salihin wadkhuli ma'ahum jannati allati a'dadtuha lahum. Dikatakan kepada jiwa orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah bersama mereka ke dalam surgaku yang telah aku siapkan untuk mereka. Maksudnya apa? Maksudnya pada hari kiamat, jiwa orang-orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Jiwa orang-orang yang beriman Allah Ta'ala kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Sedangkan orang-orang yang kafir akan Allah Ta'ala kumpulkan bersama orang-orang kafir, dan juga bersama setan-setan yang menjerumuskan mereka dikumpulkan jadi satu. Yang satu ashabul yamin, kelompok yang kanan. Yang satu ashabus shimal, kelompok kiri. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah akhir daripada tafsir surat Al-Fajr. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita sebutkan tafsirnya tadi di atas, yang pertama yaitu menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah sifat datang. Allah datang dengan sendirinya. Allah datang sendiri, bukan urusannya atau malaikatnya atau yang lainnya, tapi yang datang adalah Allah Subhanahu wa taala, tanpa menetapkan sifat tersebut, tanpa mengingkarinya, tanpa merubah atau mentakwilnya, merubah maknanya, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya, tanpa menggambarkan atau membayangkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu neraka jahanam yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang kufur, dan nikmat yang telah Allah siapkan bagi hamba-hamba yang beriman. Dengan dua hal tersebut akan mendorong seseorang untuk beramal soleh serta meninggalkan dosa serta kemaksiatan. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir surat berikutnya, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah
'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah. Baik. Qala Allah Ta'ala hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini adalah surat Al-Ghasyiyah. Dinamakan surat Al-Ghasyiyah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat pertama, yaitu hal ataka hadithu Al-Ghasyiyah, maka dinamakan surat Al-Ghasyiyah. Apa makna Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah itu adalah nama lain daripada nama hari kiamat. Nama hari kiamat itu banyak. Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah. Siapa lagi? Al-Haqqah. Banyak nama, Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhir. Kenapa dinamakan Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah artinya adalah menutupi. Karena hari kiamat itu menutupi seluruh makhluk Allah, semuanya kena. Seolah-olah apa? Seolah-olah sesuatu yang tertutupi, jadi kena semuanya. Makanya dinamakan Al-Ghasyiyah li'annaha taghshan nasa bi ahwaliha. Semua orang, semua makhluk kena huru-hara dahsyatnya hari kiamat. Enggak ada satupun yang luput atau selamat. Surat Al-Ghasyiyah ini adalah termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi ketika satu surat dinamakan Makkiyah, artinya apa? Surat yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Jumlah ayatnya ada 26 ayat. Maksud daripada isi surat ini adalah at-tadhkiru bil akhirah wa ma fiha min at-thawabi wal iqab wan nadhari fi barahini qudratillah, yaitu mengingatkan tentang akhirat dan apa-apa yang ada di dalamnya dari pahala dan hukuman, serta merenungkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada surat Al-Ghasyiyah. Qala Allah Ta'ala hal ataka hadithul ghasyiyah. Maknanya hal ataka ayyuhar rasul sallallahu alaihi wasallam hadithul qiyamati allati taghshan nasa bi ahwaliha. Apakah telah datang kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam cerita hari kiamat yang kedahsyatannya menyapu semua manusia, yang kedahsyatannya menyelimuti seluruh umat manusia. Qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin khashi'ah. Maknanya fannasu yaumal qiyamati imma ashqiya wa imma su'ada. Fa wujuhul ashqiya'i dzalilatun khadi'ah. Pada hari kiamat manusia itu ada yang bahagia dan ada yang binasa, sengsara. Adapun yang sengsara, wajah-wajah orang yang binasa itu wajahnya rendah, tunduk, malu, dan gak berharga. Bayangkan wajah orang yang merasa malu ketika di dunia, wajah orang yang malu direndahkan, itu bagaimana wajahnya? Coba ketika antum bayangkan saja.
supaya kita bisa membandingkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Ketika semua orang berkumpul di lapangan, kemudian ada satu orang di situ direndahkan, dihinakan, dipermalukan, dan lewat di tengah orang-orang. Kira-kira wajahnya di mana? Dia akan berusaha untuk menutupi wajahnya. Kalau nggak ada yang dipakai untuk menutupi wajahnya, apa yang dia lakukan? Dia tundukkan wajahnya ke bawah dengan hina dina. Ini kondisi dunia. Bagaimana di akhirat? Di akhirat lebih dahsyat. Karena apa? Orang yang sengsara itu mereka adalah orang yang telah menghinakan dirinya di dunia dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akibatnya Allah menghinakan dia ketika di akhirat nanti. Khasyiah itu wajahnya tunduk, lesu, rendah, malu. Itu khasyiah. Qala Allah Ta'ala amilatun nasibah. Maknanya muttaba'atun mujhadatun bisalasili allati tushabu biha wal aghlali allati tughallu biha. Mereka juga diikat. Selain tunduk malu, mereka juga diikat dengan rantai-rantai dan diseret oleh malaikat. Bayangkan, kalau malu saja nggak diikat, itu masih bisa nutupin. Ini sudah malu, dipermalukan, diikat dengan rantai dan diseret oleh malaikat, serta diborgol, tangannya diborgol. Dan ketika tangan orang-orang kufar pada hari kiamat diborgol, itu ditaruh di mana? Kalau di dunia borgol taruh di punggung. Kalau di hari kiamat borgolnya taruh di tengkuknya, di bagian belakang kepala. Jadikan satu, diborgol kemudian diseret oleh malaikat. Ini kondisi orang-orang yang sengsara. Cobalah kita bayangkan di hadapan orang banyak, di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita dipermalukan seperti itu. Betapa rendahnya. Tidak cuma itu saja. Allah Ta'ala berfirman, tasla naron hamiyah. Maknanya tadkhulu tilkal wujuhi naron harrah tuqasi harraha, lalu diseret masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Qala Allah Ta'ala tusqa min ainin aniyah, tusqa min ainin syadidatin atau syadidatin hararatul ma'. Mereka diberi minum dari air yang sangat panas. Mata air yang sangat panas mendidih. Qala Allah Ta'ala laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Maknanya laisa lahum ta'amun yataghadzauna bihi illa min akhbathit ta'ami wa antanihi min nabatin yusamma asy-syibriq idza yabisa sara masmuman. Mereka tidak diberi makan ketika di neraka kecuali dari pohon yang buahnya adalah seburuk-buruk buah dan sebusuk-busuk buah. Bayangkan, seburuk-buruk buah itu apa? Buah yang nggak bisa
ditelan, nggak bisa dikunyah, dan sebusuk-busuk buah, baunya menyengat, busuk. Kalau kering, beracun buah tersebut. Ini adalah makanan yang telah disiapkan bagi penduduk ahli neraka, bagi penghuni neraka. Mereka di dalam api neraka itu kehausan dan kelaparan, dan rasa haus serta rasa lapar itu adalah bagian dari azab. Ketika mereka kelaparan, mereka tidak menabatkan makanan kecuali dhari'. Makanan tersebut adalah seburuk-buruk makanan dan sebusuk-busuk makanan. Qala Allah Ta'ala la yusmin wa la yughni min ju'. Maknanya la yusminu akilahu wa la yasuddu jau'atahu. Makanan tersebut tidak membuat orang tersebut gemuk dan juga tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Maksudnya apa? Makanan itu biasanya dimakan mendatangkan manfaat apa? Untuk tubuh. Sehingga tubuhnya menyerap sari makanan tersebut dan tumbuh atau terjaga kesehatannya. Selain itu manfaat makanan menghilangkan rasa lapar, yang mana rasa lapar tersebut adalah bagian dari azab. Bayangkan orang makan dengan makanan yang banyak tapi rasa laparnya nggak hilang-hilang. Ini siksaan yang luar biasa. Orang ketika makan nggak hilang-hilang lah rasa laparnya. Semakin banyak makan semakin semakin bertambah laparnya. Ini siksaan. Lapar itu sendiri siksaan, makan nggak bisa kenyang juga siksaan. Nggak makan tersiksa, makan pun tersiksa. Mau milih mana? Nggak ada pilihan yang baik. Ini adalah kondisi orang-orang yang orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada hari kiamat. Kondisi orang-orang yang sengsara dan binasa karena amal perbuatan yang buruk ketika di dunia. Di sisi lain, kelompok orang-orang yang beriman, qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin na'imah. Perhatikan. Wujuhu yawma idzin na'imah. Maknanya wa wujuhus su'ada'i fi dzalikal yaumi dzatu ni'matin wa bahjatin wa sururin lima laquhu minan na'im. Dan wajah-wajah orang yang bahagia, wajah-wajah orang yang selamat pada hari itu kelihatan berseri-seri, kelihatan sangat senang mendapatkan nikmat. Perhatikan, wajah orang kalau mendapat nikmat, bagaimana wajahnya? Subhanallah, wajahnya itu kelihatan sumringah, kelihatan berseri-seri. Kelihatan bercahaya. Kenapa? Karena nikmat yang dia dapatkan. Dan ini bisa antum bayangkan, wajah orang yang baru dapat gajian, apalagi ini awal bulan ya, gajian pada turun, itu begitu menerima, wajahnya itu berseri-seri. Apalagi dapat bonus, itu berseri-seri. Ini nikmat dunia. Bagaimana dengan nikmat akhirat? Nggak akan terbayang oleh akal kita, nggak akan pernah terlihat oleh mata kita, nggak akan pernah terdengar bandingannya oleh telinga kita.
Kenapa wajah tersebut berseri-seri? Qala Allah Ta'ala li sa'iha radiyah. Maknanya li amaliha salihil ladzi amilathu fid dunya radiyah faqad wajadat thawaba amaliha muddakharan laha mudha'afan. Dia berseri-seri karena amal solehnya yang dia lakukan ketika di dunia. Dia ridho terhadap amal tersebut. Jadi ketika sholat, dia sholat dengan menunaikan dengan sebenarnya, berinfak, dia ikhlas, sampai ketika dia melihat amalnya dia merasa apa? Merasa ridho, merasa sudah rela, menerima. Dengan apa? Dengan amal yang telah dia lakukan ketika di dunia. Ternyata amal yang dilakukan tersebut apa? Itu adalah tabungan yang isinya sangat besar dan berlipat ganda. Ini keistimewaan amal kebaikan. Amal kebaikan itu tidak hanya dibesarkan pahalanya, tapi juga dilipat gandakan. Beda dengan amal keburukan. Amal keburukan itu tidak akan pernah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengadili orang yang berbuat dosa, itu diadili dengan seadil-adilnya tanpa menzalimi mereka. Dan ketika membalas orang yang beramal soleh, Allah membalasnya tidak dengan adil. Allah membalasnya enggak adil, tapi membalasnya dengan anugerah dan keutamaan. Karena orang yang beramal soleh kalau dibalas dengan adil nggak dapat apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang beramal soleh dengan balasan yang berlipat ganda. Qala Allah Ta'ala fi jannatin 'aliyah. Maknanya fi jannatin murtafi'atil makani wal makanah. Tempat mereka di dalam al-jannah, surga yang tinggi tempatnya dan kedudukannya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa mereka masuk surga, masuk jannah. Dan jannah itu tempat yang tinggi dan kedudukan mereka ditinggikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita fahami bahwa al-jannah itu tempatnya adalah sangat tinggi. Bahkan diriwayatkan dalam satu hadis bahwa jannah yang paling tinggi apa namanya? Jannah yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Al-Firdaus a'la. Firdaus itu di bawahnya apa? Atapnya apa? Atapnya adalah arsh. Jadi Firdaus atapnya adalah arsh. Arsh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di atas arsh adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena arsh itu adalah makhluk tertinggi. Enggak ada makhluk lebih tinggi daripada arsh. Semua makhluk di bawah arsh. Semua makhluk di bawah arsh. Karena arsh makhluk yang tertinggi, maka di atas arsh hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di atas arsh tidak ada makhluk lain, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala la tasma'u fiha laghiyah. Baik, karena sudah adzan, kita berhenti dulu untuk adzan. Tafadhol yang adzan. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala la tasma'u fiha laghiyah. Maknanya la tasma'u fil jannati kalimata batilin wa laghwin fadlan an sama'i kalimatin muharramatin. Mereka di al-jannah, di surga, tidak mendengar kata-kata batil atau kata-kata sia-sia, apalagi mendengar kata-kata yang diharamkan. Maksudnya apa?
Mereka di al-jannah hanya mendengarkan kata-kata kebaikan, mendengarkan kalimat thayyibah. Mereka tidak pernah mendengarkan kata-kata buruk, jorok, ataupun kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kata-kata yang sia-sia tidak ada gunanya. Ini perhatikan. Karena apa? Pendengaran ini akan mendapatkan nikmat dan juga akan mendapatkan siksaan. Bagaimana seseorang mendapatkan nikmat melalui pendengarannya? Ketika dia mendengar kata-kata apa? Kata-kata indah, dia bisa menikmatinya. Ketika dia mendengarkan kata-kata yang mulia, dia bisa menikmatinya. Makanya orang-orang yang apa? Orang-orang yang hatinya kosong, mereka ingin menikmati suara yang enak, sehingga apa? Mereka menggunakan kemaksiatan, musik, nyanyian untuk apa? Mereka nikmati, padahal itu apa? Padahal itu adalah sesuatu yang haram. Suara yang bisa dinikmati seperti apa? Seperti bacaan Al-Quran. Perhatikan, bacaan Al-Quran itu kalau dibaca dengan tartil, dengan suara yang merdu, itu nikmatnya luar biasa. Antum bisa merasakan ini. Ini ketika di dunia. Di akhirat nanti penduduk al-jannah itu bisa menikmati suara yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka tidak akan pernah mendengar suara yang menyakiti mereka. Karena dengan suara juga apa? Orang bisa tersiksa. Suara-suara yang bising, suara-suara yang mengganggu, suara-suara kalimat-kalimat yang sia-sia, ini orang tersiksa. Di akhirat itu al-jannah tidak akan pernah mendengar kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fiha ainun jariyah. Maknanya fi hadhil jannah uyunun jariyatun yufajjirunaha wa yusrifunaha kaifa sya'u. Di al-jannah itu ada mata air yang mengalir, tidak hanya keluar tapi mengalir, mata air tersebut mengalir. Ahli jannah mengeluarkan mata air tersebut dimanapun, meletakkan mata air tersebut dimanapun mereka menghendakinya. Ingin ditaruh di sini, keluar mata air, dan mengalirkan sesuai dengan kehendak mereka. Ingin dialurkan ke sini, apa? Bisa sesuai dengan kehendak mereka. Dengan beda dengan mata air di dunia. Mata air di dunia kalau sudah keluar di satu tempat, nggak bisa dipindah ke tempat yang lain. Nggak bisa dipindah ke tempat yang lain. Akhirnya apa? Supaya bisa ada mata airnya, dibikinlah apa? Mata air buatan. Tapi mata air buatan itu tidaklah seindah dan sebagus mata air yang alami. Ini di dunia. Di akhirat itu tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di dunia. Taib. Qala Allah Ta'ala fiha sururum marfu'ah. Maknanya fiha asirratun aliyah. Di al-jannah itu kasur-kasur yang tinggi, permadani kasur yang tinggi, yang bertingkat-tingkat. Nah, kalau di dunia, kasur di dunia yang paling murah itu kasur apa? Kasur yang tipis itu murah. Semakin tebal, semakin apa? Semakin mahal dan semakin nyaman untuk ditempati. Nah, di al-jannah itu kasurnya tinggi, nyaman ditempati, tidak membuat apa? Tidak membuat payah
atau tidak membuat orang kesusahan ketika berada di atasnya. Qala Allah Ta'ala wa akwabum mawdu'ah, maknanya wa akwabun matruhatun muhayyatun lisyurb, dan gelas-gelas yang telah disiapkan untuk minum. Gelas-gelas ini berjajar, telah disiapkan untuk minum. Kapanpun dia menggunakannya, langsung dia gunakan. Dan gelas ini bukan gelas yang didaur ulang kayak di dunia. Gelas daur ulang bagaimana? Setelah pakai minum, ditaruh di tempat cucian, dicuci, lalu dipakai lagi. Di sana tidak. Orang mengambil gelas itu pun selalu baru, gelas yang tidak pernah dipakai oleh manusia. Dan gelasnya ini memilih tertata rapi di mana-mana yang dia inginkan untuk digunakan minum. Taib. Mengenai gelas-gelas ini, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa jumlah gelas-gelas itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Qala Allah Ta'ala, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala wa namariqu masfufah, maknanya wa fiha wasaitu marsusun ba'duha ila ba'd, dan di dalamnya ada bantal. Tahu bantal? Bantal yang digunakan untuk tidur dan bersandar. Bantal-bantal yang tersusun rapi, sebagian di atas bagian yang lain. Jadi kasur yang tinggi, empuk, nyaman, bantal yang banyak tersusun rapi. Wazarabi, qala Allah Ta'ala wazarabiyyu mabthutsah, maknanya wa fiha bustun katsiratun mafrusyatun huna wa hunaka, dan di dalam al-jannah juga ada apa? Karpet permadani yang digelar di mana-mana. Jadi lantainya itu bukan batu atau bukan apa, tapi permadani, karpet yang empuk. Ini adalah nikmat ahlu jannah yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang beriman. Fa ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, nas'alullah ta'ala an yarzuqana al-jannah wa an yarfa'a darajatina fil jannah wa an yarzuqana al-firdausal a'la, wa nas'alullaha ta'ala an yu'idhana min adzabi jahannam wa min adzabin nar fa innahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma arfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal mihana wal fitana ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.